Henshin. Yo hello teman-teman semua. Balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Bentar, ini kenapa horor banget pak? Karena ini Kamen Rider yang bakalan anda bahas. Temanya ya agak horor-horor dan sadis-sadis gitu teman-teman ya. Udah cheerful ya. Enjoy, kalian enjoy aja nonton Tokusatsu episode kali ini teman-teman ya. Jadi di episode Tokusatsu kali ini anda bakalan bahas lagi Kamen Rider di era Showa teman-teman ya. Wow. 1号ライダーと力を合わせた必殺のライダーダブルキックはどんな強敵をも打ち倒した。ダブルライダーかっこいいぜ。 Pastinya kalian sudah menunggu-nunggu, mungkin udah bosen juga Agan Reza bahas Heisei. Kemarin juga Anda baru bahas Kamen Rider ZO teman-teman ya. Jadi Kamen Rider apa di era Showa yang bakalan Anda bahas di episode Tokusatsu kali ini, yaitu Kamen Rider Shin. Oke. Pertama kalian mendengar namanya mungkin cukup familiar ya dengan Rider era Showa 1 ini ya. Pasti yang kalian langsung bayangkan dari si Kamen Rider Shin ini adalah kesadisannya pas berubah juga, pas gelutnya cukup sadis. Yes, emang garis besarnya itu seperti itu. Mungkin ini Ana sedikit mereview aja ya setelah Ana menonton si serial lagi, nggak ada serialnya pak, movie Kamen Rider Shin ini teman-teman ya. Jadi movie Kamen Rider Shin ini itu ditayangkan tahun 1992 kalau nggak salah, di bulan Februari deh ya. Jadi kan Black RX tuh beres ya tahun 89, jadi tahun 90 nggak ada, 91 nggak ada, dan juga di 92 itu langsung movie Kamen Rider Shin ini tayang, dilanjutkan dengan Kamen Rider ZO dan Kamen Rider J. Seperti yang pernah Ana bilang, si Kamen Rider Shin ZO dan J ini adalah bukan trilogi teman-teman ya, tapi kemarin-kemarin kalau nggak salah itu Blu-ray-nya baru keluar dan namanya itu trilogi pack. Jadi dianggapnya seperti trilogi gitu ya sebelum mengawali era Heisei. Tapi kalau dihitung secara timeline kan Jepang itu era Heisei itu dimulai dari tahun 89. Mestinya Kamen Rider Shin ini masuk era Heisei dong ya. Tapi secara timeline Kamen Rider itu yang dihitung Rider Heisei pertama itu adalah Kamen Rider Kuga teman-teman ya. Jadi menelaah dari judulnya terlebih dahulu di sini ya. Jadi di sini judulnya itu kalau kalian nonton dan lihat judulnya itu Shin Kamen Rider The Prologue gitu ya, atau Shin Masked Rider The Prologue gitu ya. Hah, kok prolog sih Gan? Kan nggak ada lanjutannya, cuman movie sekali terus abis. Nah, setelah Ana menonton di sini, Ana menemukan garis besar ya kenapa di sini disebut prolog. Jadi ini seperti si Kamen Rider Shin itu memiliki konsep dasar yang kuat gitu ya di sini ya, sebagai seorang Kamen Rider. Jadi dari kandungan ceritanya gitu ya dan segala macamnya ini, jadi si Kamen Rider Shin ini seperti jadi landasan yang tepat atau landasan cerita bagi seluruh cerita Kamen Rider termasuk di era Showa teman-teman ya. Kalau Heisei itu kan udah bervariasi ceritanya. Kenapa Anda bisa bilang di era Showa teman-teman ya? Karena di era Showa mungkin rata-rata ya ceritanya ya mungkin seperti itu gitu. Remodeled. Aduh, manusia buatan. Aduh. Ngomong remodeled susah banget sih. Jadi seperti manusia buatan, manusia cyborg gitu kan. Kalian pastinya kalau lihat dari Kamen Rider Ichigo segala macam ya seperti itulah, manusia yang dijadikan manusia percobaan gitu ya, tiba-tiba seperti apa ya, seperti tapi masih punya kebaikan dan mereka itu jadi Kamen Rider di sini ya. Dan Kamen Rider Shin ya landasan ceritanya seperti itu. Tapi di sini itu lebih tepatnya itu seperti apa ya, landasan cerita Masked Rider di sisi perubahan biologis teman-teman ya. Kamen Rider perubahan biologis atau seperti yang pada umumnya gitu kan ya. Kalau mungkin sekarang yang pada umumnya itu Kamen Rider Henshin berubah gitu kan ya. Di sini mereka itu seperti pakai armor gitu kan ya. Tapi kalau Kamen Rider Shin ini perubahan biologis itu seperti perubahan tubuh teman-teman ya. Jadi dia itu seperti manusia tiba-tiba berubah menjadi seperti setengah belalang ya, atau kayak setengah monster gitu ya. Perubahan biologis gitu di sini. Makanya kalian bisa lihat proses Henshin-nya yang begitu jelas dan begitu apa ya, seperti sadis banget gitu ya di sini ya, perubahan si Kamen Rider Shin ini, prosesnya dari manusia sampai dia menuju jadi Kamen Rider Shin ini. Dan juga yang membedakan si Kamen Rider Shin ini dengan rider-rider lain adalah dia itu bentuknya itu paling beda di antara Kamen Rider lain ya. Seperti yang kalian lihat lah, udah paling kontras Kamen Rider Shin ini ya. Kalau kalian nonton di Superhero Taisen di mana semua Kamen Rider berjajar satu persatu dari Showa ke Heisei, di situ kalian bisa melihat si Shin ini paling kontras teman-teman ya, dimana yang lain itu hampir mirip robot ya semuanya ya, robot berarmor segala macem. Tapi si Kamen Rider Shin ini seperti monster. Yes, seperti yang Anda bilang di sebelumnya tadi, karena si Shin ini benar-benar
perubahan yang biologis 100% gitu teman-teman ya. Contoh Kamen Rider yang perubahan biologis lagi apa sih Gan? Mungkin kalau di era Heisei ya, mungkin ya teman-teman ya. Anda bisa bilang Kuga mungkin ya, Kuga karena dia beltnya itu muncul dari dalam badannya si Godai gitu kan ya. Agito juga bisa dibilang perubahan biologis, Kiva juga bisa ya boleh dibilang ya iyalah. Kamen Rider Amazons juga boleh bisa dibilang seperti itu ya. Oke, jadi di sini ya itulah kenapa bisa disebut prolog. Ya mungkin kira-kira seperti itu, perubahan biologis dan bentuknya yang kontras sendiri seperti monster dan sangat menakutkan teman-teman ya. Dan sebelum Anda memulai juga ini mereviewnya, bagi kalian yang mau nonton si Kamen Rider Shin prolog ini mungkin Anda khususkan mungkin ini si Kamen Rider Shin ini bukan untuk anak-anak teman-teman ya. Jadi mungkin 17 atau 18 plus ya, karena di movie Kamen Rider Shin ini itu ada banyak sekali adegan yang lumayan sadis, cukup sadis dan juga ada nudity-nya juga. Jadi mungkin buat adik-adik yang belum cukup umur, Anda rekomendasikan jangan nonton dulu lah ya. Apalagi kan berubahnya kan seperti itu gitu. Anda juga yang sekarang nonton juga masih enak gitu ya. Dan juga direkomendasikan kalau kalian lagi nonton Kamen Rider Shin ini, ya usahakan jangan nyemil lah atau lagi makan gitu ya. Enak soalnya Pak, seriusan enak soalnya banyak sekali sadis dan segala macamnya. Kalau sama Amazon sadis mana Gan? Ya mungkin 11-12, tapi si Kamen Rider Shin ini kan ibaratnya dia syutingnya tahun 90-an gitu ya. Jadi sadisnya itu kerasa banget, dimana banyak cipratan darah segala macam, anggota tubuh yang lepas gitu ya. Di sini ya cukup mewakilkan gitu ya. Kalau bisa dibilang sadis ya inilah Kamen Rider paling sadis sesuai judul video ini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita mulai ceritanya. Ini Ana cuman sedikit ngasih sinopsis kecil aja ya, dan garis besarnya mungkin ada sedikit spoiler lah. Ceritanya sebenarnya biasa aja sih ya, tapi kalau kalian mau nonton ya silahkan nonton aja. Jadi di sini pemeran utamanya adalah namanya Shin Kazamatsuri teman-teman ya. Jadi nama pemeran utamanya Shin, nama Kamen Ridernya juga Shin. Nama pemeran utamanya Geis, Kamen Ridernya juga Geis. Ya tapi beda lah, Kamen Rider Geis lihat Kamen Rider Shin juga udah kencing-kencing Pak. Jadi di sini namanya adalah Shin Kazamatsuri teman-teman ya, Kazama Shin mungkin ya kalau kita bisa bilang simpelnya teman-teman. Dan ini aktornya adalah namanya Katsuhisa Ishikawa. Setelah Anda research ini aktornya ini dia pernah tampil di serial Ultraman Gaia ya kalau nggak salah, jadi salah satu krunya. Dan juga lanjut lagi ke tahun 2006-2005 Ultraman Mebius ya, dia jadi hostnya Ultraman Hikari teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri teman-teman di sini. Di sini menurut Ana sih aktornya sangat pas banget. Dia ini dia itu pembalap ya, bukan pekerjaan atau gimana ya. Jadi dia seorang pembalap gitu ya, dia bermimpi pengen jadi pembalap profesional segala macam, makanya dia pakai jaket balapan gitu ya. Dan ini menurut Ana aktornya sih pas gitu ya, karena dia bisa seperti kan ini Kamen Rider serem gitu ya, dia dimana mimik dia depresi, waspada segala macam itu sangat pas gitu, dimana dia keringet dingin, serem Pak liatnya. Dia belum berubah jadi Kamen Rider Shin aja Ana udah agak serem gitu ya, kalau dia udah jadi Showa banget gitu, garang banget ya, dengan jaket kulit, sarung tangan segala macam ya. Nah di sini papanya si Shin Kazama ini jadi membuat suatu penelitian ya bersama seorang profesor lagi atau dokter ya, namanya itu Dr. Onizuka ya. Jadi mereka berdua ini adalah ahli genetika teman-teman ya di sini ya. Jadi dasar penelitiannya ini si Kazamatsuri, Dr. Kazamatsuri sama si Onizuka ini adalah jadi mereka meneliti pengobatan untuk penyakit-penyakit berat di sini seperti AIDS dan kanker teman-teman ya. Itu kan penyakit-penyakit berat yang seperti impossible banget gitu untuk disembuhkan. Sementara si dua profesor ini berinisiatif untuk melakukan pengobatan ya untuk hal tersebut. Jadi yang mereka lakukan pertama kali adalah memperkuat tubuh manusia. Jadi memperkuat seperti sel-selnya atau kekebalan atau imunnya segala macam itu ditingkatkan agar manusia itu lebih rentan kepada penyakit teman-teman ya. Dan si subjek tesnya atau si kelinci percobaannya ya anaknya si Dr. Kazamatsuri ya, si Shin Kazamatsuri. Jadi si Shin Kazamatsuri juga secara merelakan diri, ya udah gue dijadiin bahan percobaan aja gitu ya di sini. Ya udah di sini, tapi teman-teman di balik penelitian ini ada sebuah atau ada antek-antek seperti mafia gitu ya. Jadi seperti mereka itu adalah
kelompok sindikat gitu teman-teman ya. Jadi yang mendanai si penelitian itu adalah si mafia-mafia ini. Jadi ini cukup lumayan berat teman-teman ceritanya ya. Jadi di sini didanai sama si sindikat tersebut ya. Dan si mafia tersebut itu berencana menggunakan penelitian ini jadi agar tubuh si pria tersebut atau tubuh si kelinci percobaan tersebut diperkuat untuk keuntungan mereka sendiri teman-teman ya. Jadi ada maksudnya gitu. Maksudnya apa Gan? Soalnya si mafia-mafia ini ingin membuat seperti tentara ya. Jadi tentara cyborg gitu. Jadi gabungan DNA dari hewan terutama serangga gitu ya digabungkan dengan manusia. Jadi seperti jadi cyborg soldier gitu ya. Karena mereka itu ingin menciptakan spesies baru ya dengan barisan tentara yang banyak banget ya. Nah, salah satunya itu menggabungkan DNA belalang dan juga manusia gitu. Jadi mereka seperti mau mulai peradaban baru lah dan menjadi Tuhan mereka gitu si manusia percobaan ini gitu ya. Gila ya. Sampai pusing aneh jelasinnya. Iya emang ya gitulah berat ya. Jadi intinya penelitian ini tuh nggak beres intinya ya. Karena ada mafia di belakangnya. Dan juga mafia ini juga yang mendanai gitu. Kalau penelitiannya stop ya udah gitu ya. Karena kan atasnya atau kepalanya itu si mafia ini. Nah si Kazamatsuri Shin ini mencium sesuatu yang nggak beres gitu di penelitian ini ya. Dimana dia seperti dia juga merasakan gejala-gejala yang nggak beres. Seperti tiba-tiba merasakan aura pembunuhan gitu ya. Di sini si Shin ini berinisiatif untuk membongkar konspirasi si sindikat atau si mafia ini. Kalau nggak salah ini nama mafianya itu The Syndicate deh ya. Ini nggak disebutin tapi Ana cuma cari infonya gitu ya. Nah di sini juga di kota penelitian tersebut ini terjadi pembunuhan berantai teman-teman ya. Gila sih ini ya. Jadi orang-orang kota terutama kalau di berita sih ini wanita-wanita ya. Wanita-wanita malam-malam dibunuhin gitu. Ini benar-benar sadis sekali teman-teman ya. Dan di sini si Shin ini sering mimpi gitu makhluk yang ngebunuh si orang-orang di kota tersebut gitu ya. Sampai dia juga mencurigai diri dia sendiri yang membunuh si orang-orang di kota tersebut teman-teman ya. Jadi seperti punya telepati gitu ya. Karena ini kan evolusi selanjutnya tingkat manusia gitu teman-teman ya. Jadi seperti punya kemampuan telepati, bisa merasakan adanya amarah, kesedihan segala macam gitu ya. Dan di movie ini juga ada cameo dari almarhum Shotaro Ishinomori teman-teman ya. Gak tahu Ishinomori siapa? Aduh kalian keterlaluan sekali ya. Nanti mungkin Ana bakalan bahas di video berbeda. Ana bakalan bahas secara detail almarhum Shotaro Ishinomori dengan karya-karyanya mungkin ya. Di sini ada dia sebagai cameo sebagai mata-mata kalau nggak salah ya. Dan lanjut lagi soal Kamen Rider Shin. Jadi ini kan dia adalah evolusi selanjutnya ya untuk tingkatan manusia gitu ya. Jadi dia disebutnya ini adalah Cyborg Soldier level 3 gitu teman-teman ya. Bisa dibilang ini percobaan si para antek-antek ini, para sindikat-sindikat ini itu untuk Kamen Rider Shin ini hampir berhasil teman-teman ya. Karena sebelumnya ini ada juga Cyborg level 2 deh kalau nggak salah ya. Atau Cyborg level 1. Jadi ada level-levelnya teman-teman ya. Kayak Exit dong kan ya, beda ini teman-teman ya. Karena ini benar-benar biologis teman-teman. Dan ternyata yang ngebunuh si orang-orang di kota itu ya bukan si Kamen Rider Shin. Salah satunya adalah percobaan yang sebelumnya dilakukan sama si penelitian tersebut gitu. Dan si Kamen Rider Shin ini bisa merasakannya gitu ya. Sampai dia ngerasa dia yang ngebunuh nih ya. Sampai dia ketakutan setengah mati, keringet dingin gitu ya. Dan di sini rival utama si Kamen Rider Shin adalah selain si sindikat itu ya, si sindikat itu tuh jadi si mafia ini tuh punya bodyguard teman-teman ya. Jadi bodyguardnya ini adalah salah satunya namanya itu adalah Cyborg Soldier level 2. Jadi beda dengan Kamen Rider Shin yang seperti belalang dia, tapi si Cyborg Soldier level 2 ini lebih seperti robot teman-teman ya. Jadi mengerikan lah, tangannya udah kayak apa tuh yang film yang Jack Scissorhands yang bisa guntingnya ada banyak gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti itulah ya. Dan juga ini mungkin kalau bisa dibilang kalau kalian nonton ini mungkin Ana rekomendasikan ya agak santai aja ya teman-teman nontonnya, yang benar-benar santai banget karena di sini actionnya sih gak terlalu banyak tapi cukup oke teman-teman ya, bisa dibilang karena si scene-nya juga cuman henshin 2 kali. Dan lamaan mana henshinnya Kamen Rider Shin sama Kamen Rider Grandgio, lamaan Kamen Rider Shin pak. Dan kasihannya lagi dia tersiksa sekali pas henshinnya kan gitu kan ya, sampai bener-bener berubah banget gitu. Dan ini yang bikin remodelingnya itu
nice banget gitu, dimana proses perubahan dia manusia menjadi seperti monster belalang itu benar-benar nice banget. Perubahan biologisnya benar-benar diperlihatkan gitu di sini ya. Dan juga kenapa sih Gan mengambil binatangnya itu belalang, nggak tahu ya kenapa belalang ya. Sempet dijelasin deh di film ini deh. Bukan karena Zero One ya, beda. Kalau Zero One kan kayak pakai armor. Karena belalang itu kalau nggak salah itu punya DNA apa gitu, dan dia itu bisa seperti apa ya? Seperti punya banyak kawanan segala macam. Kalian nonton lagi lah. Ana agak lupa juga di sini teman-teman ya. Dan juga di sini seperti yang Ana bilang, kalian santai aja nontonnya karena actionnya nggak cukup banyak di sini, karena scene-nya cuman berubahnya juga 2 kali, kasihan kan gitu, Henshin terus dia. Sementara Henshin-nya aja dia kesiksa banget, tapi actionnya di sini cukup oke sih ya, karena di sini lebih berfokus ke si Shin Kazamatsuri yang membongkar konspirasi si di sindiket ini teman-teman ya. Apa yang terjadi pada tubuhnya, dia itu pengen menelusuri dan dia pengen membongkar dan bahkan menghancurkan si sindiket tersebut gitu ya. Ya, jadi mungkin kira-kira seperti itulah sinopsis atau garis besarnya. Kalau kalian penasaran ya kalian bisa nonton aja sendiri teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini bener-bener pas kenapa disebut Shin Kamen Rider The Masked Rider Prologue ya teman-teman ya. Karena ini mendasari banget semua cerita Masked Rider, terutama di era Showa, di mana manusia buatan segala macam. Tapi ini benar-benar biologis gitu, yang seperti mengawali semuanya teman-teman ya. Jadi ini nice banget sih. Mungkin kalau kasih skor mungkin Ana ya berapa ya, 6,7 atau 6,8 lah ya. Sekali lagi ini juga buat dewasa teman-teman ya. Filmnya di sini Kamen Rider Shin itu selain kontras bentuknya dengan para Kamen Rider lain, dia itu nggak punya motor. Tapi kalau dia jadi human form punya motor kan, pembalap dia. Dia juga nggak ada belt, dia juga nggak punya jurus seperti Rider Kick, Rider Punch, ya barbar aja gitu, gitu ya. Jadi kalian jangan bosan nontonnya. Tapi kalau kalian kepo seperti apa, ini menurut Anda sih ceritanya cukup menarik ya, karena bener-bener apa ya, KKN banget lah ceritanya ya. Bisa menjadi selingan lah ya dia. Kalau kalian boring nonton Kamen Rider zaman sekarang, kalian boleh isi lah dengan Kamen Rider ini ya. Jadi kalian gak cuma tahu Kamen Rider Shin itu sadis berubahnya, sadis gelutnya, tapi ceritanya juga cukup menarik untuk diikuti ya. Jadi ini tema-tema seperti ini juga udah jarang dibahas lagi gitu untuk ke Kamen Rider di saat ini gitu ya. Oke, sekali lagi juga buat dewasa teman-teman ya, adik-adik yang belum cukup umur jangan menonton terlebih dahulu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk review kecil atau sinopsis kecil Ana untuk Kamen Rider Shin ya teman-teman ya. Oh ya, Ana juga mau ngasih tahu ini ya. Spoiler aja nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, si Kamen Rider Shin ini kan pastinya punya pacar teman-teman ya. Ini pacarnya Ana lupa siapa. Terus juga si pacarnya ini mengandung anak dari si Shin ini juga. Jadi si anaknya ini juga spesial teman-teman ya. Anaknya ini campuran manusia dan juga belalang teman-teman ya. Serem pak ya, jadi seperti mutan gitu teman-teman ya. Dan ini Ana cek info-infonya, ini nama anaknya itu adalah, kan kalau si bapaknya itu Shin Kazamatsuri kan. Kalau ini Shin Kazamatsuri, loh kok sama kan? Sama, tapi I-nya 2 ya. Kalau namanya anaknya ini Shin, I-nya 2. Kalau bapaknya Shin cuma 1 doang. Terus juga di sini anaknya ini nggak muncul lagi ya. Munculnya ini di SIC Hero Saga teman-teman ya di sini ya. Di sini dia sama seperti Kamen Rider Shin, cuman dia itu apa ya, pakai belt di sini ya teman-teman, pakai belt dan pakai celana teman-teman ya. Jadi diceritakan di masa depan sih dia seperti di brainwash atau dikontrol oleh sebuah organisasi untuk menghancurkan organisasi yang baik lah, yang terdapat Masked Rider yang seperti Ichigo, Fitri gitu ya. Jadi seperti versus mereka ini ya. Tapi ini cuma SIC teman-teman ya, SIC Hero Saga gitu ya. Lanjutannya si anaknya Kamen Rider Shin sih seperti itu. Ya udah segitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nonton review kecil dan sinopsis kecil dari Ana. Kalau penasaran sekali lagi kalian nonton aja ya. Langsung aja udah tersedia kalau nggak salah Blu-ray-nya. Jadi walaupun ini film tahun 92, kalau kalian nonton Blu-ray-nya juga tetap bening kok gitu ya. Dan juga kerasa banget berubahnya yang mengerikan itu. Hati-hati aja muntah ya. Kalau nggak kuat ya pasti enek gitu. Yaudah, thank you teman-teman. Mungkin ditunggu bahasan Ana buat Kamen Rider lain di era Showa teman-teman ya.
dengan sabar pastinya. Gak cuman Heisei aja yang bakal Ana bahas. Thank you teman-teman yang udah menyimak. Kalau kalian misalkan udah nonton Kamen Rider Shin ini juga dan kalian punya experience tersendiri atau info tersendiri, kalian boleh sharing di bawah ya, pastinya di kolom komentar teman-teman ya. Jadi thank you yang udah nonton video ini, teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe bagi semua teman-teman yang suka Kamen Rider. Oke, dan akhir kata bye bye.